Dahsyatnya doa. Kisah orang yang dikabulkan doanya dan tips agar doa diijabah yang Maha Kuasa. Pengertian doa. Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kerendahan hati, pengakuan kelemahan, dan keyakinan bahwa hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Doa merupakan inti ibadah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan kata lain, doa dalam Islam adalah ibadah dan komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa permohonan, pujian, dan ungkapan rasa syukur serta bentuk berserah diri dan ketergantungan kepadanya. Melalui doa, seorang muslim diingatkan bahwa ia hanya bergantung kepada Allah dan hanya kepadanya ia berharap serta takut. Keutamaan dan manfaat berdoa. Perintah Allah. Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa, berdoalah kepadaku. Niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surah Ghafir, ayat 60. Tanda ketergantungan pada Allah. Dengan berdoa, kita menyadari keterbatasan dan kebutuhan kita kepadanya, media komunikasi langsung dengan Allah. Tidak ada penghalang antara hamba dan Rabb-Nya saat berdoa. Sumber kekuatan batin. Doa menenangkan hati, menumbuhkan harapan, dan menguatkan iman, kunci ibadah. Doa dianggap sebagai otak atau inti dari seluruh ibadah seorang muslim. Mengundang keberkahan. Dengan berdoa, seorang muslim dapat mengundang dan menerima keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan. Membangun hubungan dengan Allah. Doa memperkuat hubungan spiritual dengan Allah dan menjauhkan dari sikap sombong atau menyekutukannya. Kekuatan doa. Doa mampu mengubah takdir dengan izin Allah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa dapat menjadi senjata orang beriman yang lebih dahsyat dari kekuatan fisik. Doa mampu mendatangkan pertolongan Allah, menolak bala, melapangkan rezeki, dan menenangkan jiwa. Mendapatkan ampunan, rahmat, rezeki, dan perlindungan dari Allah, menenangkan hati dan jiwa. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Herat, ayat 28. Meningkatkan optimisme dan harapan meskipun dalam kesulitan. Mendidik kesabaran dan kerendahan hati karena tidak semua doa langsung dikabulkan. Tips dan adab berdoa agar dikabulkan. 1. Ikhlas hanya untuk Allah. Jangan ada ria, jangan berharap selain kepadanya. 2. Mengamali doa dengan pujian kepada Allah dan syalawat, misalnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin lalu bersyalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Sunnah ketika berdoa menunjukkan kerendahan dan harapan. 4. Rendah hati, khusyuk, penuh harap dan takut. Doa bukan sekadar ucapan, tetapi curahan hati yang penuh kerendahan diri. Kelima, yakin akan dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi. 6. Mengulang doa 3 kali. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa adalah mengulang permohonan hingga 3 kali. Ketujuh, memilih waktu mustajab doa. Sepertiga malam terakhir saat sujud dalam syalat. Penghujung syolat sebelum salam. Antara azan dan iqamah. Pada hari Jumat waktu bada isyar hingga menjelang maghrib. Saat berbuka puasa, ketika turun hujan. Saat sedang dizalimi atau dalam kesulitan. Kedelapan, memulai dengan doa untuk orang lain. Malaikat akan berkata, amin, dan untukmu seperti itu juga. Hadis riwayat Muslim. 9. Berdoa dengan menyebut nama Allah yang indah, Asmaul Husna. Misalnya, Ya Rahman, Ya Razak, Ya Ghafur. Ke-10, mengiringi doa dengan amal syali seperti kisah orang yang terperangkap dalam gua, sedekah, silaturahim, bakti kepada orang tua, istighfar, dan taubat membuka pintu mustajabnya doa. Ke-11, mengangkat tangan.
Sunnah dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan dengan penuh harap dan keyakinan, namun tidak setiap doa harus mengangkat tangan seperti doa masuk ke toilet, keluar rumah, sholat Jumat ketika khatib berdoa, makan, minum, dan sebagainya. Penghalang doa dikabulkan. 1. Makanan, minuman, dan rezeki haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seorang yang berdoa, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Kedua hati yang lalai dan tidak khusyuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan, dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak sungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, tergesa-gesa ingin segera dikabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seseorang akan senantiasa dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Ia berkata, aku sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Keempat, berdoa untuk hal yang haram atau buruk. Misalnya doa untuk memutus silaturahim, mencelakai orang tanpa sebab yang benar, atau doa yang mengandung dosa. 5. Banyak maksiat dan dosa. Dosa adalah penghalang terbesar antara doa dan dikabulkannya. Taubat dan istighfar membuka jalan bagi terkabulnya doa. Keenam, kurang yakin kepada Allah. Doa yang diiringi keraguan, apakah Allah mau mendengar atau tidak, menjadi penghalang utama. 7. Menyerah dan berhenti berdoa. Allah mencintai hamba yang terus berdoa, bukan yang putus asa. Pertanyaan: apakah setiap doa dan berulang-ulang dipanjatkan pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap doa pasti didengar Allah Azza wa Jalla, tetapi tidak semua doa dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahim, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 perkara. 1. Segera dikabulkan permintaannya. 2. Disimpan sebagai pahala di akhirat. Atau 3. Dialihkan darinya keburukan yang semisal dengan doanya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi. Jadi, doa bisa dijawab Allah dengan 3 bentuk. 1. Dikabulkan langsung sesuai dengan yang kita minta. 2. Ditunda karena Allah tahu waktu terbaik untuk kita. 3. Diganti dengan yang lebih baik, bisa berupa keselamatan dari musibah atau pahala yang besar di akhirat. Tidak ada doa yang sia-sia. Jika doa kita tidak terkabul hari ini, jangan berhenti. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan yang lebih baik atau menyimpannya sebagai tabungan berharga di akhirat. Kisah orang-orang yang dikabulkan doanya. Nabi Zakaria alaihi salam berdoa di usia tua agar diberi keturunan. Allah kabulkan dengan kelahiran Nabi Yahya. Quran Surah Maryam, ayat 4 hingga 11. Nabi Yunus alaihi salam, saat dalam perut ikan, beliau berdoa dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas jalimin dan Allah menyelamatkannya. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 87 hingga 88. Uwais Al-Qarni, doanya sangat mustajab karena baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk meminta doa kepadanya. Kisah 3 orang dalam gua. Doa mereka dengan menyebut amal syalih yang ikhlas membuat batu besar yang menutup gua bergeser hingga mereka selamat. H.R. Bukhari, Muslim. Doa adalah senjata orang beriman yang dahsyat. Ia tidak hanya mendatangkan pertolongan Allah di dunia, tetapi juga menjadi penyebab keselamatan di akhirat. Karena itu, jangan pernah meremehkan doa sekecil apapun, dan jangan berhenti berdoa meskipun jawaban Allah belum datang sesuai keinginan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.